ngapa-ngapain kok. Ini, kamu masukin apa dalam kopi itu? Enggak. Kamu ngejebak aku? Enggak. Aku nggak masukin apa-apa kok ke dalam kopi kamu. Terus ini apa, Pan? Hah? Ini kenapa kajingnya kebuka semua? Kamu juga? Tadi kamu mau foto-foto apaan? Hah? Mau ngejebak apaan? Enggak. Tadi tuh kamu tiba-tiba pingsan, jadi aku gendong kamu dari sana ke sofa ini. Terus aku lepas kancing kamu karena aku pikir itu bisa bikin kamu ngerasa lebih enak. Baju aku berantakan kayak gini tuh ya karena waktu aku gendong kamu, berat badan kamu itu loh, jadi baju aku berantakan. Dan tadi aku nggak lagi foto-foto, aku lagi telepon ambulans untuk nolongin kamu. Aku tuh nggak mau kamu sampai kenapa-napa, Yoga. Gak, kamu tega banget sih sama aku. Masa kamu nuduh aku yang enggak? Sorry ya, kalau gue salah dulu. Gue mau keluar sebentar. Mungkin emang gak seharusnya gue nuduh Sasha seperti itu. Gimana kalau Sasha tadi bener? Dia cuma menolong aku. Tapi tadi kenapa aku sepertinya dengar suara Aisyah ya? Gue mau keluar sebentar. Yoga, tunggu. Yoga, kamu mau pergi kemana, Yoga? Tunggu. Aku udah urusan. Yoga, tunggu. Kamu mau kemana? Apa sih? Yoga. Gagal lagi. Kalau gini caranya kapan gue bisa jadi istri dia? Silakan. Ibu ini Aisyah, Bu. Ibu bangun, Ibu. Ibu jangan ninggalin kita. Aisyah masih butuh Ibu. Bu, Aisyah janji, Bu. Aisyah akan secepatnya dapetin uang buat operasi Ibu. Ibu harus sembuh, ya. Ibu bertahan. Aku janji, Bu. Aku gak akan buat Ibu sedih lagi. Bu, Aisyah di sini, Bu. Aisyah ada buat Ibu. Ibu bangun dong, Bu. Sasha, akhirnya kamu pulang juga. Bagaimana? Apakah rencana kita udah berhasil? Banyak berhasil, mah. Belum juga aku foto, si Yoganya udah bangun. Padahal aku udah tinggal klik doang. Terus? Ya, Yoganya sempat curiga sih, tapi aku ngeles. Aku bilang kalau aku sama dia nggak ngelakuin apa-apa. Jadi kamu gagal? Aduh, Sasha. Kamu ini gimana sih? Masa kayak begini aja kamu gak becus? Ini kan kesempatan kamu. Waktu Yoga sadar, kamu pura-pura nangis, kek. Kamu bilang, kamu sudah memaksa aku untuk melakukan perbuatan terlarang itu. Kok malah meles? Masa kayak gitu aja harus mama yang ngajarin? Harusnya gitu ya, Ma. Kamu ini ya, kadang-kadang otak kamu tuh gak jalan. Terus gimana sekarang? Coba, kamu pikir. Sekarang kita, gak tahu gimana nih. Kita harus mikir lagi nih. Gimana caranya supaya kita mendesak Yoga agar cepet-cepet menikahin kamu. Gak cukup kalau cuma tunangan aja, gak bisa. Kamu harus cepatnya menikah sama Yoga. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallah. Kak Aisyah, aku pulang dulu ya. Sekalian bebersihin rumah, sama ambil ganti baju buat ibu. Ya Rani, ibu biar kakak yang jaga ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya sudah beresnya, hangus dan ludes terbakar. Oke, ini janji saya. Makasihnya. Ada apa? Kebakaran, Mas. Kebakaran? Rumah siapa? Rumahnya Bu Wulan, Mas. Bu Wulan. Rani! Rani! Ayo, Rani, ayo! Lepasin, lepasin! Rina! Rina! Rina nggak ada di sini, cari lagi. Ya udah, dia nggak ada. Ayo. Mesti jahit ibu, Kak. Mesti jahit ibu, Kak. Mesti jahit ibu. Aku minta maaf ya, kakak nggak bisa banyak bantu. Gak apa-apa, Kak. Ini semua bukan salahnya Kakak. Makasih udah bantuin aku, Kak. Ayo, udah sekarang rumah kita hancur. Hancur, Kak. Aku bingung nanti kita harus tinggal di mana setelah ini. Ibu kamu mana? Ibu kamu? Ibu di rumah sakit, Kak. Rumah sakit. Ini pasti azab dari Allah. Karena Bu Wulan udah jahat sama Bu Indah. Iya tuh, anaknya aja udah tega berkhianat sama putranya Bu Indah. Bu, jangan salahin mereka dong. Mas ini anaknya Bu Indah kan? Kok mau sih belain anaknya Bu Wulan? Ibu-ibu, tolong ya. Mereka tuh lagi kena musibah. Kalau kalian nggak bisa bantuin, jangan nambahin beban dong. Ran, ibu kamu di rumah sakit mana? Kenapa dia bisa masuk rumah sakit? Gak tahu, Kak. Tiba-tiba aja pas kami pulang ke rumah, ibu udah jatuh pingsan tergeletak. Oh, yaudah. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Aku jenguk ibu kamu ya. Aneh sekali. Kenapa Rani belum juga datang untuk ambil baju ya? Sebenarnya kamu kemana, Rani?
tadi, Rani. Kamu kenapa? Rumah kita, Kak. Rumah kita kebakaran. Astagfirullahaladzim. Terus kamu bisa selamat kayak gimana? Kenapa? Aku tadi hampir aja gak bisa keluar, Kak. Untung aja ada orang yang nolongin aku. Siapa? Siapa orang itu siapa? Mas Yoga? Mas Yoga. Aisyah. Aisyah, aku dengar ibu kamu masuk rumah sakit. Boleh aku jenguk? Mas, makasih ya kamu udah nolong adik aku. Tapi aku mohon kamu pergi aja dari sini, Mas. Aisyah, kamu pengen aku pergi? Kamu nggak perlu tanya itu lagi sama aku. Kamu nggak inget permintaan terakhir aku minta kamu pergi kan? Dan gak usah menemui aku lagi. Aisyah, sejujurnya aku nggak bisa, Aisyah. Aku nggak bisa pergi. Aku udah berusaha. Aku nggak bisa pura-pura nggak kenal sama kamu. Semakin keras aku berusaha, semakin susah. Kamu malah makin masukin dalam hati aku. Aisyah, aku nggak bisa, Aisyah. Aku nggak tahu harus jawab apa, Yoga. Karena kenyataannya itu juga yang terjadi sama aku. Aku juga nggak bisa, tapi caranya itu bukan urusan aku, Mas. Yang terpenting kamu harus pergi dari sini. Enggak. Aku nggak akan pergi. Aku nggak akan. Mas, lepasin, Mas. Aku udah bukan istri kamu lagi. Aisyah, aku nggak akan lepasin kamu. Mas, lepasin. Aisyah. Aisyah. Jangan ganggu Aisyah. Irfan, ini bukan urusan lu ya. Jangan ikut campur lagi. Bukan urusan gua. Enggak. Lu yang bukan suaminya Aisyah lagi. Jadi lu jangan ganggu Aisyah. Ngerti lo? Kalau urusan Aisyah bukan urusan gue. Apalagi urusan lu. Hah? Lu jangan ikut campur ya. Maksud lu apa, Gak? Stop! Udah stop! Kalian tuh apa-apaan sih? Yoga, aku udah bilang sendiri kan sama kamu. Kamu pergi aja dari sini. Irfan, ayo. Rani, kamu ikut kakak. Makasih ya Kak Yoga. Kak Yoga udah selamatin aku tadi. Makasih banyak ya Kak Yoga. Kamu minta aku pergi. Tapi kamu malah mau ditemenin Irfan. Apa emang di hati kamu dari dulu selalu ada Irfan? Jadi maksud kamu gagal? Iya, gagal. Gagal sih enggaknya. Rumahnya sudah kebakar. Nah, pas lagi rumah itu kebakar, ada satu orang laki-laki masuk ke dalam rumahnya. Menyelamatin satu orang perempuan dari dalamnya. Tapi saya nggak tahu siapa laki-laki itunya. Itu pasti anak saya. Aduh, Harusnya kamu tuh nggak boleh gagal. Hadapin anak kecil aja nggak bisa. tapi kan itu anak nyonya, bukan anak saya. Kenapa saya yang kena?
Mas Wahyu pasti belum makan siang deh. Bayar pesangon kami sekarang juga. Kami menolak dipecat tanpa alasan. Denger ya, saya itu nggak ada urusannya sama urusan kalian. Jangan tinggal diam. Ayo. Ngapain kamu kesini? Aku kesini mau ngajak kamu makan siang, tapi ada apa ya Mas? Kok di depan banyak yang demo-demo, terus mereka bilang kalau dipecat tanpa pesangon. Jangan-jangan kamu benar bangkrut, Mas? Iya, aku bangkrut. Puas kamu? Mas jangan putus asa dulu dong, Mas. Yosi, ini udah gak ada harapan lagi. Ngerti nggak kamu? Mas lupa, mama aku tuh kaya, Mas. Kita bisa aja minta suntikan dana, terus kita jadi itu model buat perusahaan kita. Maksud kamu apa ngomong kayak gini sama aku? Kamu mau hina aku? Hah? Kamu pengen bikin malu suami kamu? Kamu pengen bikin suami kamu kelihatan lemah? Terus ngemis-ngemis sama mama kamu, minta tolong sama mama kamu supaya bantuin aku? Mas, enggak gitu maksud aku, Mas. Aku tuh justru mau ngebantuin kamu mencari jalan keluarnya, Mas. Gini, Yosi ya. Gini, Yosi dengerin aku. Urusan keluarga kita aja. Kamu gak usah ceritain sama mama kamu. Ini semua bisa aku atasin. Dan lebih baik, sekarang kamu pergi aja. Mending kamu pulang ya. Dengan adanya kamu di sini, masalah aku tuh bukan jadi selesai. Aku tambah pusing. Mas, kamu tuh nggak pernah yang ngehargain aku ya? Oke, kalau emang itu mau kamu, aku pulang. Yosi, ngapain sih kamu di belakang mama? Aku baru sampai, Mah. Tahu nggak Yosi, mama sudah membuat Aisyah dipecat dari kerjaannya. Lalu ibunya Aisyah, mama udah bikin koma. Rumahnya juga udah kebakar, jadi mereka udah nggak punya rumah. Tapi tetap aja, mama tidak bisa mengendalikan adik kamu si Yoga. Emang Yoga ngapain, Mah? Kamu tahu kan, Yoga mengorbankan dirinya, nyelamatin adiknya Aisyah waktu rumahnya Aisyah kebakaran. Kan gila, ngapain coba? Adiknya nggak berguna begitu diselamatin, buat apa coba? Mah, tapi apa mama nggak ngerasa kalau apa yang mama lakuin udah keterlaluan? Ya, maksud aku, mama nggak takut karma gitu? Ya nanti kalau misalnya apa yang mama lakuin sekarang berbalik ke keluarga mama, gimana? Apalagi kan waktu itu mama udah ngelakuin sumpah pocong. Alah, itu lagi, bosan banget sih. Yosi, mama kasih tahu sama kamu, ini zaman sudah modern ya, gak ada tuh sumpah pocong. Pocong juga takut sama mama. Bangun dulu. Kita ke dokter, Ma ya. Ayo. Tunggu. Iya, pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Ayo, Pak. Nggak bisa bergerak. Iya, pelan-pelan.
Ayah. 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 Aku kangen sama ayah. Lihat tuh, balik lagi. Ah, sok-sokan sedih. Mukanya nyesel gitu gara-gara kena azab tuh akibat keluarganya. Alah, mana mungkin orang seperti mereka itu kenal nyesel. Mbak, kalau kalian nggak suka saya ada di sini, saya akan pergi kok. Kamu kenapa tuh? Bau parfum ini kok bikin perutku. Kamu kenapa? Saya cuman enak aja cium bau parfumnya. Hah? Anak bau parfum? Kok kayak lu waktu hamil sih? Ah, jangan-jangan. Wah iya kamu lagi hamil kali. Dia kan udah cewek, kok bisa hamil sih? Terus anak siapa? Ih, bikin kotor kamu kita aja. Hamil? Aku hamil? Mana mungkin aku hamil? Aisyah! Aisyah! Dokter! Dokter! Dokter, tadi saya pingsan ya dok. Ibu baik-baik saja kok. Mungkin ibu cuma kelelahan. Jadi ibu nggak perlu khawatir. Kandungan ibu baik-baik saja. Maksud dokter? Jadi ibu belum tahu. Selamat ya bu, ibu hamil. Permisi dulu ya bu. Apa? Jadi aku betul-betul hamil? Dokter, gimana keadaan Aisyah? Dia baik-baik saja kan? Selamat ya pak, istri bapak hamil. Oh, dok, dia bukan istri. Hamil. Iya pak. Sekali lagi selamat ya pak. Mari pak. Oh ya ibu, saya lupa ngasih tahu. Kandungan ibu udah memasuki usia 7 minggu. Saya permisi bikin resep dulu ya bu.
7 minggu. Berarti janin ini sudah ada sebelum Mas Yoga menceraikan aku. Ya Allah, andai aku tahu lebih cepat. Lalu sekarang aku harus kayak gimana? Aku dan Mas Yoga sudah bercerai. Dan Mas Yoga sudah bertunangan dengan Syasha. Andai aku tahu lebih cepat, apa mungkin Mas Yoga nggak akan menceraikan aku? Apa yang harus aku lakukan? Apa benar yang dokter bilang? Kamu hamil? Apa itu anaknya Yoga? Irfan, aku lagi mau sendiri. Aisyah, aku nggak bisa biarkan Aisyah pergi sendiri. Aku harus temani dia. Harusnya kehamilan ini menjadi berita paling bahagia buat aku dan Mas Yoga. Tapi sekarang aku dan Mas Yoga sudah bercerai. Maafin ibu, nak. Andai ibu tahu keberadaan kamu lebih awal. Aisyah dan Irfan. Jadi kamu emang benar-benar udah melupakan aku, Aisyah. Aisyah, kamu terluka? Kamu tuh apaan sih? Kamu jangan mencelakakan diri kamu sendiri. Aku ngerti, masalah kamu begitu berat, aku juga bisa merasakannya. Tapi sekarang kamu harus tahu, Aisyah. Di dalam perut kamu ada kehidupan yang akan lahir di dunia ini. Baik kamu dan Yoga. Ini titipan dari Allah, Aisyah. Kamu harus menjaganya. Kapan kamu akan beritahu Yoga soal ini? Van, aku takut Yoga gak bisa menerima anak ini. Aku dan Yoga sekarang udah bercerai. Dan Yoga belum tentu mau menerima anak ini. Apalagi keluarganya, kamu tahu sendiri kan Bu Indah kayak gimana sama aku. Aku juga benci mengatakan ini, Aisyah. Tapi Yoga berhak tahu. Dia ayah dari bayi kamu. Dan menurut agama, Yoga tidak boleh menceraikan kamu. Sampai kamu melahirkan bayi ini. Ayo. Aku antar kamu temui Yoga sekarang juga. Van, nggak usah, Van. Ini urusan aku sama Yoga. Biarin aku urusan ini sendiri. Ini memang urusan kamu dan Yoga. Aku nggak bisa ikut campur. Tapi aku pesan sama kamu, Aisyah. Mulai sekarang, kamu jaga diri kamu baik-baik. Terutama kandungan kamu. Dan kalau kamu butuh bantuan, aku siap bantu kamu. Kapan? Ya? Makasih, Rani.
sebelah sini pinggir. Ya, iya. Pelan-pelan. Terus. Ya, peluk sini. Aduh. Pelan-pelan. Ya Allah, Nyonya kenapa? Nyonya kenapa? Pakai nanya lagi. Lihat nih, kaki saya sakit. Lihat gak? Gak usah sok perhatian deh. Bantu aja, sok tahu. Pocong. Apa pocong? Lihat pocong, ya? Maaf Nyonya, maksud Mina tidak begitu. Mina nggak ngatain Nyonya pocong. Mina cuma inget sumpah pocong yang waktu itu Nyonya lakuin. Jangan-jangan Nyonya sudah mulai kena ajab ya? Karena sedikit demi sedikit Nyonya... Maaf, kemarin siram air panas mukanya sampai merah. Sekarang kakinya digigit dan nyaris kesambar petir. Nyonya, ini mah baru ajab kecil-kecilan ya. Gimana kalau Nyonya kena ajab yang sesungguhnya? Udah bosan hidup kamu? Hah? Udah bosan kamu? Ya? Terus aja ngoceh. Mau kamu saya pecat? Kamu mau bilang saya ini salah? Yang salah tuh si Aisyah, bukan salah. Harusnya dia kena azab, bukan saya. Buktinya ada kok. Iya. Kamu lihat sendiri kan? Aisyah tidak mau ikutan sumpah pocong. Sana. Bikin minum. Papa kerjain kerja Papa dulu. Maka gimana kalau yang diomongin Mina tadi itu bener? Kalau azab pelan-pelan mau datang ke Mama. Kayak aku takutin selama ini, Mah. Gimana dong, Mah? Apa? Kamu mau bilang pocong? Pocong lagi? Bosan deh. Gak ada yang lain. Terus-terusan pocong. Percaya banget sih kayak begitu. Gak ada itu pocong. Udahlah, nggak usah diomongin lagi. Nah, tapi kan yang bener tuh Aisyah dan kita yang salah, Mah. Mama nggak takut apa? Yosi, Mama cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh ibu-ibu untuk menyelamatkan anak laki-lakinya supaya tidak nempel terus sama perempuan seperti si Aisyah itu. Gak ada yang mau lah seorang ibu kalau anaknya deketin kayak Aisyah kayak gitu. Kaki kenapa? Kenapa? Kamu mau bilang kalau Mama kakinya bisa seperti ini karena kualat sama Aisyah? Iya, ngomong aja, gak apa-apa. Ayo. Kualat sama Aisyah? Aku cuma nanya kaki kenapa. Emang apa yang Mama udah lakukan? Kenapa kualat sama Aisyah? Udahlah, gak usah banyak nanya. Ya Allah, aku gak sanggup membayangkan reaksi Bu Indah jika tahu kalau aku ternyata sudah mengandung anaknya Mas Yoga. Bu Indah pasti sangat marah. Aisyah? Hah? Aisyah ngapain? Berdiri depan pagar rumah kita, Mah? Ada Aisyah? Iya. Bantu. Sini, hati-hati, Mah, hati-hati. Ya. Aduh. Ngapain dia di situ? Berani-beraninya tuh perempuan datang. Lihat aja. Mama mau usir. Ayo, aku bantu, Mah. Mau ngapain kamu di sini? Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam. Yosi, masuk, tutup pintunya. Jaga, jangan sampai Yoga keluar. Astagfirullahaladzim. Kakak Ibu kenapa? Kenapa kamu punya ekspresi seperti itu? Kamu mau bilang, ya, saya bisa seperti ini akibat perbuatan saya. Sudah menghancurkan kamu dan ibu kamu. Iya, begitu? Astagfirullahaladzim, Bu. Saya nggak kayak gitu, Bu. Saya nggak percaya.
Udahlah Aisyah, saya bisa seperti ini bukan gara-gara kamu. Jangan kegeeran deh jadi orang. Terus kamu ngapain sih kesini? Datang-datang ke rumah saya mau ngapain? Mau ngapain lagi? Hah? Mau ketemu sama Yoga? Kamu mau lihat saya berantem sama Yoga? Hubungan saya dengan anak saya jadi berantakan. Kamu seneng ngeliat seperti itu? Iya? Bu, saya cuma mau menemui Mas Yoga. Karena ada sesuatu yang saya harus bicarakan dengan Mas Yoga. Oh ya? Mau ngomong apa? Ngomong aja sekarang, kasih tahu ke saya. Mau ngomong apa? Ya Allah, aku gak sanggup membayangkan reaksi Bu Indah jika tahu kalau aku ternyata sudah mengandung anaknya Mas Yoga. Bu Indah pasti sangat marah. Saya... Ayo cepet ngomong. Apa yang mau kamu katakan ke Yoga? Kasih tahu ke saya. Ayo ngomong. Kenapa diam aja? Saya apa? Saya apa? Hah? Kamu mau kasih tahu kalau kamu tuh perempuan murahan, kegatelan, iya? Gak usah dikasih tahu kalau itu udah tahu saya. Udah. Kamu mending pergi aja. Bu, tapi saya ingin berbicara dengan Mas Yoga sebentar aja, Bu. Saya mohon. Kamu gak mau pergi? Iya. Oke. Tolong, Papa. Kenapa, Ma? Ini, aduh. Yoga lihat nih. Aisyah jahat banget. Aisyah, kamu jahat banget sih. Aisyah tadi ngedorong Mama sampai jatuh. Mama udah ngelarang Aisyah. Dia tuh pengen banget ketemu sama kamu, Yoga. Tapi dia tetap aja ngotot pengen ketemu sama kamu. Akhirnya Mama didorong deh. Jahat banget sih kamu tuh, bener-bener deh. Ma, Aisyah mau lukain semutanya nggak tega. Apalagi ngelakuin ini sama Mama. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Gusti, apa dosaku ya Allah? Salahku apa? Kenapa anak aku sudah tidak mau mendengarkan apa kataku lagi? Dia lebih mendengarkan orang lain. Padahal aku ini kan ibunya yang melahirkannya. Yoga, Aisyah udah ngedorong Mama. Harusnya kamu marahin Aisyah dong. Kok kamu gak nolongin Mama sih? Bu, tolong jangan fitnah saya, Bu. Saya nggak pernah melakukan itu. Yoga, udahlah Yoga. Ini perempuan tukang tipu. Banyak tipu muslihatnya. Kamu ingat, dia tuh udah selingkuh sama Irfan. Buktinya apa sekarang? Siapa yang nemenin dia? Irfan kan? Mas, aku harus bicara sama kamu. Mau bicara apa lagi sih kamu? Kamu yang mengusir aku. Kamu yang suruh aku pergi. Kamu yang suruh aku nggak kenal lagi sama kamu. Sekarang kamu kesini bicara sama aku. Mau bicara apa? Hah? Kamu kesini udah ngejorokin Mama aku sampai jatuh kayak begitu. Mau kamu apa? Harusnya aku nggak membentak kamu. Tapi aku nggak tahu kenapa. Hati aku cemburu banget ngeliat kamu sama Irfan. Lagi pula, semakin lama kamu di sini, Mama makin menyiksa kamu. Lebih baik aku minta kamu pergi. Mas. Pergi kamu. Mas, aku Pergi kamu. Mas, tapi aku... Aku apa? Aku apa? Mau bicara apa lagi sih kamu? Kamu lupa, kamu yang suruh aku pergi. Sekarang kamu kesini, kamu mau deketin aku lagi. Aisyah, kamu tuh sekarang lagi dekat sama Irfan. Kamu ngapain deketin aku lagi, ha? Mau kamu tuh apa? Mas, aku lapar. Kamu pergi sekarang. Mas, aku mohon dari Udah Mas. pergi kamu. Pergi! Mas, aku hamil, Mas. Hamil. Anakku. Aisyah, kamu coba deh ke polisi.
tangan kamu. Coba dulu. Katanya ya kalau kamu kepelin, kanan atau kiri ya? Kayaknya kiri deh. Kamu kepelin, kalau kamu kepel yang kencang, terus dipencet sini, bisa kelihatan kamu akan punya berapa anak. Kamu ada-ada aja deh, Mas. Beneran tahu? Ya, lihat ya. Oh ya, tunggu. Kamu sendiri mau punya berapa anak? Kalau aku, kayaknya aku mau punya yang banyak banget. Kalau aku sih, seberapa banyak yang Allah kasih, anak itu adalah titipan. Rezeki yang gak ternilai harganya. Jadi kalau Allah mempercayakan aku punya anak, aku akan menjaganya sebaik mungkin. Aku jadi gak sabar pengen punya anak sama kamu. Aku yakin kamu pasti akan jadi ibu yang baik. Kamu jangan mengada-ngada ya. Jangan sok-sokan kalau kamu tuh bilang hamil. Kamu sengaja ya, biar bisa balikan lagi dengan anak saya. Jangan mimpi ya, jangan mimpi kamu bisa balikan lagi dengan Yoga. Mendingan pergi kamu sekarang. Pergi! Diam, Ma. Aisyah. Apa benar? Iya, Mas. Ini anak kamu. Tapi kamu tenang aja. Aku nggak nuntut apa-apa kok. Aku cuma pengen kamu tahu bahwa ini adalah anak kamu. Aisyah hamil anak Yoga. Berarti mereka harus menunda perceraian mereka. Sampai Aisyah melahirkan. Enggak bisa. Mama nggak setuju. Bener dia hamil atau enggak, pokoknya Mama nggak setuju. Ma, nggak bisa begitu, Ma. Kalau memang dulu Yoga menceraikan Aisyah dalam keadaan hamil, berarti menurut agama Islam, perceraian mereka tidak sah. Mereka harus menunggu sampai Aisyah melahirkan, baru mereka bisa melanjutkan lagi perceraian. Bisa Pak, semua bisa. Ini cuma rekayasa perempuan udik ini, supaya Yoga bisa balikan lagi. Aisyah, emang kamu lupa? Kamu kan udah ditalak sama Yoga. Berarti kamu udah pisah dong. Tetep aja nempel. Dasar perempuan gatel kamu tuh. Ngarepin aja, mimpi mulu. Sekarang juga kamu pergi. Pergi, udah. Kamu sukses membuat keributan di sini. Pergi. Pergi ya? Pergi ya? Aisyah. Aisyah. Tante keterlaluan deh Tante ya. Tante tega melakukan hal ini kepada Aisyah. Aisyah, kamu nggak apa-apa. Aisyah ini sedang mengandung anaknya Yoga, Tante. Cucu Tante. Apa kamu bilang? Cucu saya? Oh ya, cucu saya, anaknya Yoga. Kamu yakin anaknya Yoga? Bukannya anak kamu? Kamu kan selingkuhan ya?
Astagfirullahaladzim, Bu. Bu, ini adalah anaknya Mas Yoga. Ini adalah anaknya Mas Yoga, bukan dari Irfan. Kenapa Ibu tega bicara seperti ini? Oh iya, buktiin kalau berani. Ayo buktiin. Bisa nggak buktiin? Gak mungkin bisa. Kamu tuh penakut. Kemarin suruh sumpah pocong aja, kamu nggak berani malah kabur. Iya kan? Apa? Mana buktinya? Sengaja ya? Sengaja nyuruh Aisyah ngaku-ngaku kalau yang di dalam perutnya itu anaknya Yoga. Biar aman kan hidupnya tuh anak kalau jadian sama Yoga. Soalnya mah kamu kan nggak bisa. Kamu udah gak ada kerjaan, dipecat, jatuh miskin. Ya kan? Ngaku deh. Udah kebaca. Saya sudah bilang berapa kali ya Tante ya. Biar semuanya tahu di sini. Saya dan Aisyah tidak pernah selingkuh. Kami tidak pernah melakukan hal yang dilarang oleh agama. Dan lu gak? Sekarang lu tahu kan semuanya kan? Hah? Lu tuh harusnya bisa mikir tau pakai akal sehat. Mas, sepertinya aku percuma bicara sama kamu. Kamu gak akan percaya sama aku. Aku permisi, assalamualaikum. Aisyah. Yoga, mau ngapain? Mau ngapain? Kamu ngapain sih mesti ngejar dia? Buat apa? Mah, aku nggak peduli mama mau ngomong apa. Aku harus ngomong sama Aisyah. Yoga! Yoga! Mama udah. Biarin Yoga nyelesain masalahnya sendiri. Udah, yuk, kita masuk. Yuk. Gak bisa begitu dong pacarannya, Pak. Yoga aku susah banget sih dibilanginnya. Malah disusul lagi Aisyah. Belum tentu kan itu anaknya Yoga, Pak. Bisa aja perempuan kampung itu ngaku-ngaku doang. Aisyah! Mah, aku nggak peduli mama mau ngomong apa. Aku harus ngomong sama Aisyah. Yoga! Yoga! Mama udah. Biarin Yoga nyelesain masalahnya sendiri. Udah, yuk, kita masuk. Yuk. Gak bisa begitu dong pacarannya, Pak. Yoga aku susah banget sih dibilanginnya. Malah disusul lagi Aisyah. Belum tentu kan itu anaknya Yoga, Pak. Bisa aja perempuan kampung itu ngaku-ngaku doang. Papa nih cuma diem aja, kamu juga cuma diem. Cukup, Mama udah. Ayo, Ma. Masuk aja. Mas, Aku bicara sama kamu. untuk apa kita bicara? Nggak ada yang perlu dibicarakan lagi. Ibu kamu akan percaya kalau ini adalah anak kamu. Ya, kita bicara di rumah ya. Enggak, jangan, Van. Aisyah akan baik-baik aja. Jadi Aisyah datang ke sini ngaku hamil. Ya, dan sekarang Yoga lagi nyusul perempuan itu. Tapi Tante, emangnya itu beneran anaknya Yoga?
Ya nggak mungkin lah, Syah. Orang dia jangan selingkuh kok. Tuh, pasti bukan anak Yoga. Dia ngaku-ngaku aja tuh. Udah cukup. Kalian malah memperkeruh keadaan toh. Kita tunggu aja dulu Yoga. Kita tanya sama dia kebenarannya seperti apa. Ngapain kamu bawa perempuan itu masuk ke sini? Hah? Bawa keluar! Mama nggak sudi lihatnya. Kita harus bicara. Nggak perlu bicara lagi. Seperti yang kalian udah tahu, Aisyah sedang hamil. Jadi aku memutuskan untuk menunda perceraian. Tapi Papa setuju sama Yoga. Enggak, Mama nggak setuju. Mama nggak setuju. Nggak bisa, Pak. Belum tentu anaknya Yoga. Nggak bisa. Mama nggak setuju. Nggak boleh. Nggak bisa dong, Pak. Cukup! Aku nggak peduli ini anak aku atau bukan. Yang pasti aku akan menunda perceraian itu. Dan aku akan jagain Aisyah. Nggak bisa, Yoga. Nggak bisa. Walaupun itu anak kamu, kamu tetap tidak bisa serumah dengan Aisyah. Jadi apa gunanya menunda perceraian? Kita juga udah bertunangan, Yoga. Kenapa kamu harus balik lagi ke masa lalu kamu sih? Aisyah bukan masa lalu aku, Syah. Apalagi sekarang Aisyah lagi hamil. Nggak. Mama tetap nggak setuju. Kamu bersatu lagi sama perempuan kampung ini. Terserah, Ma. Kalau Mama nggak setuju, aku akan batalin pertunangan aku sama Sasha. Yoga berhasil mengancam aku. Aku harus merubah nih taktik aku gimana ya caranya. Supaya Yoga nggak marah. Kalau dia marah yang ada dia semakin berontak. Benar-benar akan kembali tuh anak sama si Aisyah. Oke, kamu boleh menunda perceraian kamu. Tapi ingat ya, kamu sudah talak Aisyah. Berarti kamu udah cerai sama Aisyah. Kamu nggak boleh serumah sama dia. Walaupun yang di dalam perut perempuan ini adalah anak kamu. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang pasti aku tetap bisa ngurus Aisyah. Aku akan ngurus Aisyah sampai Aisyah lahiran. Terus gimana kalau anak itu ternyata bukan anak kamu? Aku nggak peduli. Itu urusan nanti. Anak itu anak aku atau bukan, aku nggak peduli. Yang penting sekarang aku akan ngurus Aisyah sampai lahiran. Nanti mau tes DNA kek, mau apa kek, itu urusan nanti. Yuk Aisyah, aku anterin kamu ke rumah sakit ya. Gimana dengan kamu dan anak dalam kandungan kamu? Nggak apa-apa, Mas. Insya Allah, anak ini akan baik-baik aja. Bu, maafin Aisyah, Bu. Aisyah belum bisa kumpulin uang buat biaya operasi ibu. Dan Aisyah sekarang sedang menghadapi masalah lain, Bu.
Aisyah hamil, Bu. Aisyah hamil anak Mas Yoga. Dan Aisyah baru tahu setelah dia menelanjang Aisyah, Bu. Bu, ibu kenapa, Bu? Astagfirullahaladzim, ibu bertahan, Bu. Dokter, dokter tolong ibu saya, dokter. Dokter tolong ibu saya, dokter. Mbak, Mbak bisa keluar, biar saya tangani, Mbak. Ya, dokter, selamatin ibu saya. Iya, Mbak. Aisyah, ibu kenapa? Ibu gak kenapa-napa kan, Kak? Ibu anfal, Andi. Dan sekarang dokter lagi periksa ibu. Dokter, gimana keadaan ibu saya? Maaf, Mbak. Sudah tidak ada waktu lama lagi, Mbak. Kondisi pasien semakin menurun dan harus segera dioperasi. Permisi. Dari mana lagi kakak bisa mendapatkan uang operasi ibu? Bu Indah, mau apa lagi ibu kesini? Saya mohon Bu jangan cari keributan di sini, ibu saya sedang kritis. Aisyah, kenapa sih kamu berpikiran buruk terus tentang saya? Kenapa sih? Saya kan bukan orang jahat. Justru saya datang ke sini mau ngasih solusi sama kamu. Bisa kita bicara sebentar di sana? Dek, pinjem kakak Aisyah dulu ya. Aisyah, saya tunggu ya di sana. Aisyah, langsung aja ya. Saya tahu ibu kamu harus dioperasi kan? Saya datang ke sini mau ngasih solusi. Saya mau bayar semua biaya operasi ibu kamu. Tapi ada syaratnya. Kamu tahu kan, di dunia ini nggak ada loh yang gratis. Syaratnya apa, Bu? Kamu harus jadi pembantu di rumah saya. Tapi tenang aja, biaya operasi ibu kamu saya tanggung. Gimana? Pembantu, Bu. Ya, pembantu. Bagaimana Aisyah, mau? Kalau kamu mau, kamu bisa bawa adik-adik kamu. Kan gak ada tempat tinggal. Bisa tinggal di rumah saya. Nanti gaji kamu setiap bulan saya potong setengah. Setengah saya kasih kamu, setengah lagi buat cicilan utang kamu deh. Gimana? Aisyah, ayo dong. Ayo, ambil keputusan cepat. Ibu kamu kan harus dioperasi. Kamu tahu kan, kalau tidak cepat-cepat dioperasi, kamu mau kehilangan ibu kamu? Enggak kan? Ayo, hanya saya loh yang menolong kamu saat ini. Gimana? Tapi kan ibu sendiri yang bilang kalau saya nggak boleh serumah lagi dengan Mas Yoga. Oh, kalau itu kamu nggak usah khawatir Aisyah.
Rumah saya kan besar. Kamu tinggal di pavilion khusus para pegawai, pekerja dan pembantu di sana. Apa susahnya jadi pembantu? Huh? Dari dulu kan emang lo miskin. Lagian nyokap gue ngasih solusi sama lo itu karena yoga juga. Untuk Mas Yoga, emangnya kenapa? Aisyah, saya tuh sedih banget loh melihat Yoga tiap hari murung. Kayaknya sedih banget, kesepian. Yoga tuh sangat mencintai kamu, Aisyah. Yoga tuh nyesel, ya Yosi ya? Iya, Mak. Nyesel banget karena sudah menalak kamu. Tapi mau bagaimana lagi? Udah kejadian. Nasi udah jadi bubur, ya kan? Paling tidak, kalau kamu tinggal di rumah saya jadi pembantu, kan setiap hari Yoga bisa ngeliat kamu. Kehibur kan jadinya. Amal juga buat kamu. Bener kan? Memberikan orang senang, apalagi Yoga yang senang. Ya, saya bantu-bantu dikit lah. Walaupun anak di dalam perut kamu itu katanya cucu saya pengen ngebantu. Gimana Aisyah? Ya, mau ya? Dan yang penting dari semua ini adalah nyawa ibu kamu harus cepat dioperasi loh. Aduh, jangan nangis dong Aisyah, nggak enak tadi lihat orang. Ayo dong, cepet ambil keputusan. Aisyah, saya kasih tahu ya, biaya rumah sakit bukan selesai sampai dioperasi aja, enggak. Setiap minggu akan ditagih terus. Biaya terus. Ayo dong, harus cepat nih. Bisa jadi pembantu di rumah saya? Saya tanggung semuanya, ya? Ya Allah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Ibu pasti nggak akan setuju aku menerima tawaran ini. Ibu pasti akan merasa sangat terhina. Tapi kalau ibu nggak segera dioperasi, ibu bisa meninggal. Aduh Aisyah, udah dong, jangan nangis terus. Gimana? Cepet ambil keputusannya. Iya Bu, saya bersedia. Saya akan lakukan semua ini demi ibu saya. Ya gitu dong, dari tadi lama banget ngambil keputusan aja. Bagus. Penderitaan kamu akan segera masuk babak baru, Aisyah. Lebih baik gue latihan kickboxing aja. Buat menghilangkan kegalauan gue soal masalah Aisyah. Lu gak? Lu? Gua lupa kalau lu latihan di sini juga, Gak. Ya kebetulan lu ada di sini, Gak. Gue pengen ngomong sama lu. Gue minta sama lu ya, Gak ya. Lu jangan sekali-sekali mikir kalau bayi yang dikandung Aisyah itu bayi gue. Itu bayi lu, Gak. Darah daging lu sendiri. Lu tuh seharusnya seneng, tau gak? Kalau Aisyah tuh hamil. Kalau gue di posisi lu, Gak, gue gak akan nyanyain Aisyah. Semenjak sama lu, Aisyah malah hidupnya menderita, tau gak? Gue gak perlu ceramah lu ya. Gue sama Aisyah akan baik-baik aja kalau bukan kejadian waktu itu. Lu nyalain gue, Gak? Hah? Kalau lu cinta sama Aisyah, lu seharusnya percaya sama dia. Udah sekarang gini aja deh. Kita selesaikan masalah kita sekarang juga. Hari ini, kita sparring partner. Kalau lu kalah, lu tinggalin Aisyah. Lu cerain dia setelah bayinya lahir. Dan jangan ganggu hidup Aisyah lagi. Ngerti? Kalau lu kalah, lu minggat.
gue akan rujuk sama Aisyah. Oke, deal. Kita sering ya. Itu artinya gue gak akan lepasin Aisyah. Dan gue akan berusaha merebut cinta Aisyah. Ingat itu. Susah, tunggu susah. Ibu harus janji sama kita kalau ibu bakalan sembuh. Oh, ibu mau kemana ibu? Aku kangen. Suara ibu. Ibu. Maaf ya Mbak, kalian nggak boleh masuk. Kalian tunggu sini aja sampai operasinya berjalan dengan lancar. Permisi. Ya Allah, akhirnya ibu bisa menjalani operasi ini. Selamatkan ibu ya Allah, dan semoga ibu juga memaafkan keputusan aku ini. Aku tahu ibu pasti akan marah sekali dengan aku. Tapi aku gak ada pilihan lain, Bu. Aku hanya ingin ibu sembuh. Kakak dapat uang operasi ibu dari mana? Apa jangan-jangan Kakak dapat uang itu dari Bu Indah? Iya, Rani Rina. Kak,
Kalau sampai ibu tahu gimana, Kak? Mereka itu orang jahat, Kak. Ibu pasti nggak suka dapat uang operasi dari Bu Indah itu. Kakak terpaksa melakukan itu semua. Karena kakak juga nggak mau mengambil resiko kalau sampai ibu kenapa-napa. Ibu harus segera dioperasikan. Memangnya kakak bikin perjanjian apa sama Bu Indah? Udahlah, yang terpenting sekarang kesembuhan ibu. Urusan itu biar kita omongin nanti ya. Ya udah, sekarang kita sholat dulu ya. Kita ke mushola. Ya Allah, Engkaulah Maha Penyembuh ya Allah. Sembuhkanlah ibu hamba ya Allah. Hanya padamu-lah hamba meminta. Ya Allah, hanya ibu orang tua yang kita punya satu-satunya. Jangan ambil dia ya Allah. Ya Allah, kembalikan ibu di antara kita ya Allah. Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Alhamdulillah, operasi ibu kalian berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Allah. Dan saat ini kondisinya sudah stabil. Tapi kami harus pantau terus keadaannya. Semoga saja ibu kalian cepat sadar. Mudah-mudahan ibu cepat sembuh ya, Kak. Maaf, saya tinggal dulu ya. Iya. Aisyah. Bagaimana? Saya udah jalankan janji saya loh. Bayar biaya operasi ibu kamu. Sekarang gimana janji kamu? Oke kan? Jadi pembantu di rumah saya? Apa, Kak? Kakak mau jadi pembantu di rumahnya Bu Indah? Enggak, Kak. Kakak nggak boleh. Nggak boleh jadi pembantu di rumah Bu Indah yang sombong itu. Batalin perjanjian kakak. Aku mohon, Kak. Anak bau kencur, diam aja deh. Orang kakak kamu yang mau kok. Bagaimana Aisyah? Iya Bu, saya nggak akan ingkar janji. Oke, tuh kan kakaknya mau, kalian berisik banget. Aisyah, saya tunggu ya di rumah. Kenapa sih, Kak? Kakak ngelakuin perjanjian kayak gitu? Kak, gimana kalau misalnya sampai ibu tahu? Ibu pasti sangat marah banget, Kak. Kalau sampai tahu kakak bikin kesepakatan itu sama Bu Indah. Bu Indah tuh udah ngerendahin kakak. Masa kakak dijadiin pembantu kayak gitu? Astagfirullahaladzim. Kalian tuh nggak boleh berburuk sangka. Kita ambil aja hikmahnya ya. Lagian, kalian jadi punya tempat tinggal. Soalnya Bu Indah ngizinin kalian tinggal di sana. Dan yang lebih penting, sekarang ibu udah bisa dioperasi, ya? Aku lebih baik tinggal di kolong jembatan dibanding tinggal di rumah orang sombong itu, Kak. Apalagi ngeliat kakak jadi pembantu di sana. Ya Allah Rina, kamu nggak boleh bicara seperti itu.
Cuma ini satu-satunya jalan yang bisa kakak ambil. Tolong dong kamu ngertiin kakak. Lagian kita juga berutang budi sama ibu. Bahkan kita utang nyawa sama ibu. Karena ibu yang udah lahirin kita. Tapi Kak, gimana kalau misalnya ibu sadar dan terus marah? Gimana Kak? Gimana Kak? Maaf ya, Pak.